Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bertemu lagi dengan saya Yadi Kusmayadi di program Bincang YK. Seperti salah satu hobi-hobi yang lainnya, pemuda di Kuningan ini juga hobi mencintai iguana dan juga bahkan bisa menernakan iguana itu sendiri. Dan sore hari ini saya akan berbincang bersama dua tokoh Kabupaten Kuningan tentang seputar iguana. Baik, di depan saya sudah ada dua pemuda Kabupaten Kuningan. Selamat sore ya. Sore. Oke, ini dengan Fajar dan Arikal. Iya. Mungkin boleh perkenalan dulu, silakan. Perkenalkan nama saya Fajar Nuralif. Saya selaku owner dari Westbike dan saya member dari Trek Kuningan Reptile Community. Oke. Halo, nama saya Rika Irwansyah. Saya admin dari Westbike Oke, asli Kuningan ya? Iya. Oke, tinggal di mana? di Desa Pagundan. Pagundan? Pagundan sama. Dua-duanya Pagundan? Iya, Pagundan. Oke. Tadi nama komunitasnya apa itu? Kuningan Reptile Community. Berarti komunitas itu membawahi semua jenis reptil? Iya. Oke. Salah satunya Iguana. iguana. Dan komunitas atau grup yang dimiliki oleh Fajar itu apa namanya tadi? Apa ya? Nama farmnya? Farm kita itu namanya Westbike. Oke. Itu khusus ternak iguana? Iya, khusus ternak iguana. Kita Oke. fokusnya di iguana, terutama di iguana green. Iguana green. Ini salah satunya ya? Iya, ini green. Oke. Itu kira-kira yang ada di farm ya saat ini itu ada berapa jumlah orang? Orang apa iguana ini? Orang yang terlibat di dalamnya dulu. Oh, kita tim ada 3. Kebetulan yang satu berhalangan gak bisa hadir karena mungkin sakit. Oke. Nah, Dan adminnya mungkin ya salah satunya oke. Rika. Dan juga sama Fajar ya, Ya. bertiga. Oke. Itu berapa jumlah sekarang iguana yang berhasil diternakan? Kalau indukan sih sekitar 12. Indukan ada 12. Bahan gacoan buat progres kontes itu ada 4. Ada 4. Progres buat breeding nanti blue sepasang sama red blue 1. Udah kali. Ini sejak kapan, Nak? Udah berjalan 2 tahun sih. Sudah berjalan? Kalau ternak 2 tahun sama tahun sekarang. Tapi kalau sebelumnya Kalau sebelumnya itu kayak hobi-hobi pertama doang, kayak suka dulu terus oke. kayak beli tapi beli kayak buat nggak asal beli. Beli tuh belajar dulu, kita cari dulu progresan buat kontes, emang udah mikir ke depannya kayaknya Iya, mendalami iguana asik kayaknya. asik. Dan sekarang akhirnya 2 tahun ke belakang bisa membuat farm gitu ya. Iya. Dan ternak iguana. Iya. Oke, sebenarnya iguana ini ada berapa jenis nih? Karena tadi saya lihat ada yang warna blue ya. Iya, blue. Ini ice blue atau apa ya? Enggak blue. Oh, blue. Oke. Ini beda-beda warna, ada berapa jenis sebenarnya iguana tuh? Untuk warna dasar sih sebenarnya 2 ya. Untuk warna dasar itu 2, green sama red. Dan Oke. red juga sekarang disebutnya udah masuk mob. Bukan disebutnya sih, bahkan udah masuk mob sekarang red. Ini aja udah kayak varian red column, terus red El Salvador. Nah, ini salah satunya red column. Terus ada lagi juga red blue, terus red hypo, banyak lagi. Berarti itu percampuran warna ya? Enggak pun percampuran warna sih, jadi kayak warna dasar red. Warna Nah, dasarnya itu red. dikawin lagi, dimix Oke, lagi, oke. ditebelin lagi, makin gila lagi warna rednya gitu. Bahkan ada yang lebih pedas lagi dari ini. Oh, Bahkan gitu. oranye. Oh gitu, ada. Iya, bahkan oranye. Oke, tapi di farm punya nggak? Di farm enggak, kebetulan ini koleksi. Ini pun ada 2, nah yang jadi itu baru ini. Ini kategorinya baby atau remaja nih ya? Baby up, Ukurannya? baby up, Baby up. baby up. Berarti Remaja dia, awal. oke, baby up ya. Boleh ya, tadi kan kita udah tahu nih ada beberapa jenis iguana ya, gitu. Itu sebenarnya iguana itu di mana-mana ada nggak sih ya? Atau Kuningan punya ciri khas iguananya apa? Oh, iguana bukan hewan Indonesia. Gitu. Kebetulan iguana itu hewan dari Amerika dan iguana tuh udah kebagi banyak lagi jenisnya, kayak ada. Ini kan masuknya common iguana ya. Ini common iguana. Common iguana itu kebagi green, red, blue, terus banyak mob lagi. Terus ada di jenis rhinos iguana, Serura hybrid. Terus ada juga di jenis Centasaura, itu ada Centasaura similis, ada juga dan lain-lain lah itu. Oke. Banyak lagi sebenarnya. Berhubung saya ini, mohon maaf ya pemirsa, berhubung saya tidak mengenali betul tentang iguana, saya lihat iguana ini nampak seperti apa tuh yang ada di pohon-pohon tua? Apa? Londok. Londok ya? Londok betul Mas ya? Iya, mirip-mirip. Itu saya taunya londok gitu. Dan ini iguana ini justru datangnya dari Dari Amerika, Amerika gitu. iya. Berarti otomatis di Indonesia nggak ada ya? Nggak ada. Walaupun ada berarti itu
punya orang lepas berarti. Punya orang lepas atau Iya. seperti itu londok ya? Iya. Saya justru lihatnya ini benar-benar londok gitu ya. Iya. Oke. Sekarang pengenalan dulu boleh dia? Karena saya juga pengen tahu nih bagian-bagian tubuh dari iguana itu apa aja bagian-bagiannya. Ini siapa namanya? Ini dia namanya Rolex, dia maskot iguana pertama saya di farm. Oh gitu. Ini maskotnya ya? Iya, maskot. Usianya berapa nih ya? Udah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oke, 4 tahun ukurannya segede gini ya? Iya. Ini telat gede sebenarnya. Oh gitu. Harusnya lebih gede lagi. Oke. Kita pengenalan dulu boleh ya? Iya boleh. Kita di depan dulu. Nah, kita ingin tahu bagian-bagian dari iguana itu apa aja dari mulai silakan dari ujung ke ujung. Udah, dia. Oke. Ini aman ya? Aman. Oke. Silakan. Nak. Buat pertama ya ini namanya deolap. Deolap. Ya kayak jenggernya gitu. Oke. Nah ini subtimpani dan ini spike. Itu tuh bagian apa nih? Kanan kiri yang tadi Ini sub. subtimpani itu kayak pipi itu. Oh iya. Kalau jantan itu pasti dia ngembang kalau udah tua. Harusnya 4 tahun tuh udah ngembang cabi gitu. Oh gitu. Dan ini termasuk yang Telat gede Telat sebenarnya. gede. Tadinya Oke. progres kontes. oh gitu. Iya. Terus selain itu, Pak? Saya ini Bagian apa lagi? ekor, kuku, udah sih. Ini tuh bagian apa sih ya? Mana? Ini Iya. spike. Spike. Ini spike. Ini kalau di kontes ini nilainya paling tinggi di sini. Kayak ini. Ini kan dia harus diri kayak gini. Iya. Ini sebenarnya masih bisa diprogres lebih diri lagi, bahkan bisa condong ke depan. Tapi nunggu nanti dia remaja. Nunggu remaja baru bisa di. Ya, baru bisa diprogres lagi biar dia Diprogres. maju ke depan gitu. Oh gitu. Iya, Justru jadi- nanti di kontes tuh ini yang salah satu yang ini ya. Iya, yang Jadi paling penilaian. ngaruh ini. Yang paling ngaruh. Oke. Ini cakarnya kuat banget ya? Enggak tajam sih. Enggak Ini tajam. Kalau jantan semua di rumah mau galak mau enggak pasti dipotongin kukunya. Karena setiap seminggu sekali jantan pasti di kayak perawatan gitu. Oke. Dari mulai spike, kuku sampai ekor segala. Terus sebenarnya iguana tuh sifatnya kayak gimana? Karena kan mungkin Fajar dan juga Arikal sudah mempelajari lama nih gitu kan. Sifatnya seperti apa dengan manusia? Karakter tuh Karakter. setiap iguana beda-beda. Kayak dia jinak banget ya, sampai anteng banget, gak mau diem, sampai diem gitu ya. Iya. Dia biasanya sama cewek. Dia genit. Oh gitu. Dia genit serius. Dia kalau bisa itu lah, bisa diketahui ya. Bisa. Emang karakternya dari kecil gitu. Terus dia juga ya, salah satu karakter yang lemot. Terus dia kalau udah nggak suka sama orang, dia nggak suka sama admin yang satu aja dia nggak suka. Nggak suka. Dia pernah hampir digigit sama dia. Oh gitu. Kalau dia nggak suka, dia bisa gigit bahkan. Iya. Oke. Selain itu karakternya. Yang 3 di rumah, yang satu karakternya jinak ke saya doang, ada satu itu. Terus yang satunya galak, yang satunya yang ngejar lah, garang ngejar gitu. Tapi berarti si iguana ini punya sifat atau karakter ke tiap orang tuh beda-beda ya. Beda-beda. Kalau suka responnya gimana? Iya. Kalau nggak suka responnya bahkan bisa sampai gigit. Iya, gitu ya? bahkan ke betina pun dia pilih-pilih. Oh gitu. Kalau di blue biasanya pilih-pilih dia jantannya. Kadang blue sama blue belum tentu kawin. Oh gitu. Jadi Iya. warna itu tidak menjamin Iya. bisa klop ya ya. Iya. Kadang misalkan kita punya jantan blue, Mm-mm. terus kita punya betina blue 5 misalkan. Kita kawin terus blue-nya nggak mau, ya dia nggak kawin. Dia malah biasanya maunya sama green, kalau nggak green sama red gitu. Oke. Itu ya karakternya ya. Lalu sebenarnya yang di farm itu apa ya yang dikembangkan? Yang dikembangkan sekarang kita lebih ke genetik spike sama warna. Kita sekarang lagi kebetulan nyetak granit, les granit sama spike kita lagi tebelin. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya kurang tebel ya. Di rumah ada sampel spike-nya yang lebih rapat lagi, ini kan masih agak ada jarak. Jarak ya? Iya. Ada yang lebih rapat lagi dan itu emang Oke. progres nanti ke depannya, dan anaknya insya Allah 100% bakal kualitas kontes semua. Oke. Itu gimana bisa mencetak? Ini gimana prosesnya? Jatuhnya kita cari jantan dan betina yang gennya tuh sama visualnya bagus dulu. Kayak dia ini sebenarnya kalau lagi birahi warna dia lebih keluar lagi. Oh gitu. Ini kebetulan dia lagi ngedon birahinya. Kemarin baru kawin dia. Jadi sehingga warnanya agak pucat gitu. Iya pucat. Ini kategori pucat ya? Iya pucat. Ini yang Oke. warnanya justru naik kayak gini. Dia kepalanya agak pucat, terus warnanya kayak ngejreng gitu. Iya. Ini lagi best buat perform banget. Kalau kontes ini udah oke banget. Sebenarnya buat kontes itu tadi bagian apa aja yang bakal dinilai? Yang paling ngaruh tuh pertama spike ya. Spike ini nih kayak ini harus diri, terus warna juga harus cerah. Warna harus cerah. Ekor jangan ada yang putus, yang harus Oke. harus lancip, harus lancip kayak Harus gini. lancip. Iya. Terus kuku harus ada semua. Oke. Kuku jangan ada rubing. Ini kan ada rubing. Karena dia indukan kan. Intinya harus perfect banget. Harus perfect. Itu menandakan bahwa owner itu benar-benar ngejaga banget Iya. ya. Ngurus. Ngurus banget gitu.
Oh gitu, berarti nggak sembarangan Nggak sembarangan. iguana bisa kita ikut Nggak lomba. sembarangan. Dan Konteksnya. spike dan spike pun nggak sembarangan kita pilih. Dari baby itu kita udah pilih. Terus untuk persilangannya itu gimana Kak? Maksudnya iguananya kita minjem punya teman atau misalnya teman punya kualitas yang bagus kita seperti apa gitu silang-silang kayak gitunya? Atau justru kita beli iguana orang yang keren untuk kita silangkan gitu? Kebetulan dari dulu kayak suka ngoleksi iguana yang warnanya beda-beda kayak. Pertama Oh, gitu. saya emang basicnya di green ya. Saya paling Hmm. suka iguana green karena dia green itu mutasinya aneh-aneh. Kita beli Oh, baby gitu. warna hijau, terus gedenya ada belang granit gitu. Ada kayak granit. Nah ini juga ada warna granit di sini. Hmm. Ini warna granit ini. Oke. Ini tuh udah 3 kali mutasi. Dari hijau ke oranye, terus ini ke oranye lagi. Oh gitu ya. Iguana bisa mutasi ya? Bermutasi. Dan ini pun Itu nggak- mutasinya apa yang jadi pengaruh mutasinya gitu? ya satu gen sih. Satu gen bawaan ya? Gen bawaan sama gen indukan itu paling ngaruh banget. Gen indukan. Terutama di jantan. Hmm. Spike kalau spike jantan bagus, terus indukan kurang bagus, tipis lah disebutnya. Dikawinkan anaknya spike-nya pasti tebel karena gen jantannya kuat. Oke. Artinya ketika baby bisa jadi warnanya hijau. Iya. Terus Ini ketika warnanya hijau. itu hijau ya. Ini Ketika nanti remaja atau dewasa dia bisa berubah warna. Iya, karena mutasi itu Oke. satu di genetik, 2 buatan manusia. Ini justru ini seharusnya umuran segini masih hijau Heeh. harusnya. Harusnya Nanti ya. ukuran remaja, ukuran 70-50 cm baru dia merah. Dan itu nggak full ngeblok. Nah ini kenapa udah bisa agak ngeblokkan lagi? Karena ini kan di tanning, ada istilah tanning. Karena Oke. emang kita ngejar buat kontes Sumedang waktu itu ya, Nah itu apa tuh barusan? Apa teknik apa tuh? tanning. Nah itu gimana? Itu dari manusia? Iya dari mana? Oke. Apa? Seperti apa gitu? Tanning tuh kayak kita jam 4, jam sekarang kita masukin ke box, terus kita lampu 75 watt. Nah udah kita diemin terus kita standby makan yang emang benar-benar ada cairannya Oke. biar dia nggak dehidrasi. Terus nanti kita start jemurnya jam 10. Jadi bener-bener panas banget, kita jemur 30 menit. Habis itu kita simpan di tempat yang teduh, jam 4 start lagi. Terus selama sebulan berturut-turut. Dan itu shading tuh nggak pernah berhenti. Setiap 2 hari sekali ganti kulit, 2 hari sekali ganti kulit. Oh. Berarti dia cepat mutasi gitu. Oke. Iguana ganti kulit tak? Ganti kulit. Sama seperti ular. Iya, sama. Itu gimana prosesnya? Cuman nggak dari kepala langsung, jadi kayak dia dikit-dikit gini nih. Ini ada yang ganti kulit. Oh iya betul. Tuh bagian bawahnya dia mengelupas ya? Iya. Oke. Besok tuh bagian kaki dia. Dia mengelupas. Iya. Artinya bahwa kulit tuanya dia Kulit tuanya. mengelupas ya. Tandanya besar dia, cepat besar. Mm-mm. Biasanya kalau badannya membesar, dia kulitnya ganti, secara otomatis ganti. Oke. Makanya kadang nggak kayak ular dari kepala sampai apa. enggak. Makanya dikit. Oh dia bagian-bagian tertentu ya? Iya. Gitu. Kadang cuma bulatan sini kecil. Sebenarnya iguana tuh usianya bisa sampai berapa tahun? Riset sih ada yang bilang sampai 20 tahun, cuman ada orang Jepang tuh sampai 25 tahun. Ada orang Jepang tuh. Ini kategori 4 tahun masih muda banget ya? Iya. Berarti 4 tahun masih muda ya? Masih muda sih jatuhnya. Kalau kita range-nya ke 25 atau 20 tahun ini masih perjalanannya masih panjang Jauh ini iguana. Dan dia bakal jadi gede banget. Enggak gede banget sih, 2 meter mentok. 2 meter mantap ya? Mentok. Cuman ukuran badannya itu bisa Ukuran badannya ya. segini lah. Sejumbo Oke. bisa segede bayi dia. Oke, terus untuk pakanan. Iguana ini pakannya alami atau buatan? Kalau saya pribadi sih alami. Kita lebih ke kayak dia kan herbivora ya, dia bukan Iya. makan daging. Dia lebih Oke. ke sayuran. Sayuran. Itu untuk pakan makan. utamanya di rumah kita kangkung, sawi, toge, dan pakan tambahannya paling kayak pepaya, terus kayak buah-buahan, kecuali anggur, alpukat itu jangan. Gitu. Jadi ada pantangan gitu atau ada beberapa buah yang tidak cocok? Iya sih, jadi dia kayak susah nyerna gitu. Kalau Iya. pernah waktu itu dikasih makan pisang. Nah, itu sehari itu tuh dia nggak pup-pupnya besoknya. Nah, makanya itu jadi kayak dikasih makan pisang tuh nyernanya dia agak lebih lambat. Seharusnya kadal kalau jemur dia tuh nyernanya lebih cepat. Gitu. Kalau kasih pepaya kan dia nyernanya lebih cepat. Dia dikasih pepaya 2 jam 3 jam dia pup makan lagi. Kalau dikasih pisang, dia kasih pisang 1 misalkan. Dia makan pup tuh nggak hari ini, besok. Oke ini ya. Oh berarti nggak ada makanan-makanan buatan ya? Artinya nggak? Ada. Itu kayak pelet iguana pun ada sekarang, Ada. ada banyak produksi katanya bagus-bagus, cuman kita lebih ke alami aja. Kalau aja ya. Iya. Kita cari yang aman aja. Iya, yang aman. Oke. Tadi kontes kita ngebahas kontes ya. Itu kontes iguana itu sebenarnya cakupannya dari lokal sampai internasional adakah? Mungkin nasional sih. Nasional. Iya. Mungkin terakhir kontes Sumedang. Iya. Sumedang. Sumedang nasional lah.
bukan nasional sih, itu kayak kontes, mini kontes itu, cuman masanya bantatangnya kayak nasional banyak banget. Karena mungkin di kota gede juga kali ya. Iya, bisa jadi. Jadi banyak peminatnya juga. Oke. Tadi yang dikonteskan itu tadi bagian ini ya, Spike, bagian iya. ya spike atau pundak mungkin ya, pundak seperti ini. Durinya. Duri, iya betul. Bagian itunya. Ada lagi nggak sih ya selain bagian itu? Tadi yang Warna. berarti pokoknya si iguana itu harus sempurna gitu ya. Harus sempurna. Nanti kontes. Dan keunikan. Keunikan. Kayak mutasi itu. Iya. Itu unik justru. Kita mutasi itu kayak lomba. Kita gimana sih iguana pengen dicetak mutasi kayak granit, kayak belang gitu gimana sih? Ya kita pertama kita hybridan dulu ini. Greennya ini sama ini warna aneh apa gitu. Dikawin silang terus keluarlah anak kan hijau. Nah, kita pilih itu per 10 dulu. Oke. 10 kita tanning satu-satu terus sama sebulan nanti ada seleksi lagi. Nanti biasanya yang dapat tuh cuma 2. Iya. Yang siap kontes tuh biasanya cuma 2. Nah, sisanya baru kita lempar kemana atau kemana gitu. Oh gitu. Tapi kalau iguana misalnya dia udah dapet juara, harganya bakal naik atau enggak? Pasti naik. Pasti naik. Ada juga yang malah turun, ada juga yang nggak dijual kayak wah ini bagus buat indukan. Kayak ini salah satunya buat indukan. Berarti tergantung ya. Misalnya dia udah menjuarai satu event atau satu kontes, ada yang dijual, ada yang enggak. Dan untuk harga dijual pun dia variatif ya, ya. Variatif. Relatif. Relatif. Artinya tergantung Tergantung pembeli dan penawaran. penjual gitu ya, Iya. penawaran juga. Oke. Lalu ini kan tadi sekitar 2 tahun ya mulai ternak Iya. iguana ini gitu. Kesulitan dan kemudahan ternak iguana itu apa? Sulitnya kalau musim hujan. Musim hujan, kenapa pengaruhnya? Karena nggak bisa dijemur kan? Iya, karena reptil tuh hewan berdarah dingin ya. Dia kalau makan Betul. perlu suhu panas buat nyerna makanan. Jadi kalau hujan nggak ada panas repot. Kalau pakai lampu kan kita listriknya boros banget gitu. Iya, Apalagi di perumahan kan Betul. pakai pulsa, wah repot. Jadi kalau musim hujan kayak musim hujan pancaroba tuh udah pasti bakal pilek iguana. Di rumah pun ada yang pilek sekarang. Dan itu lagi di recovery, lagi di tanning Oke. biar sembuh. Di tanning itu berarti tadi tekniknya itu ya, pakai Iya, lampu itu. lampu. Di tanning gitu ya. Paling- Selain itu ada lagi kesulitannya apa? Paling pas musim breeding kita di kesulitannya kayak milih pasangan buat jantan karena Iya. di rumah kebetulan jantan agak pilih-pilih. Terus kadang kita juga repot juga kalau si betinanya nolak dikawin harus gimana, kita tetap muter otak gitu. Terus ada juga jantan yang di rumah kalau birahi itu bener-bener beringas kayak ini nih. Dia kalau birahi beringas banget. Dia nggak mandang owner, nggak mandang siapapun pasti dihajar. Oh gitu. Tapi pernah nggak persilangan antara kita dengan teman gitu? Maksudnya kayak teman punya seperti apa? Pertama pernah tuh sama orang Cirebon. Dia punya betina, saya punya jantan yang kawin. Cuman nggak jadi karena nggak setiap iguana kalau kawin itu ngelok ya istilahnya. Ya. Setiap ngelok hamil tuh nggak semua. Oh gitu lah. Iya, di rumah pun ada red. Dia udah 5 kali atau 6 kali ngelok gitu. Sama yang di rumah itu dia sampai sekarang nggak hamil. Nah yang paling kesulitannya itu sama itulah pas nanti musim telur. Nah itu sulitnya pas nanti ngejaga telurnya itu kita harus bener-bener ngejaga suhu kelembaban, suhu panas biar nanti gimana sih caranya supaya telur ini 70% 80% atas gitu. Karena dari misalkan iguana nelor 40 butir. Itu nggak semuanya netas, kadang 12, Iya. kadang paling banyak 20. Nah, itu kita repotnya di situ. Jadi kita muter otaknya di situ. Jadi kita memaksimalkan gimana caranya si telur itu bisa netes semua kalau bisa ya. Iya. Tapi tidak semua misalnya kali pertama lahiran gitu ya. Atau bertelur, sorry. Biasanya telur pertama gagal lah. Oh gitu. Biasanya telur pertama betina gagal. Nggak semua netes, justru netes di rumah. Ada betina, dia telur pertama. Tahun kemarin dia telur pertama itu nggak jadi semua. 50 butir nggak jadi semua. Tapi embrionya bagus. Embrio bagus. Itu nggak tahu faktor apa. Dan anakan dia pertama pun yang ini gagal. Gagal. Pasti semua gagal. Cuman nggak tahu juga breeder lain nggak tahu. Maksudnya itu apa faktornya gitu ya, Iya, sehingga yang anakan pertama itu selalu gagal gitu ya. Tapi yang kedua kesekian Kedua sekian alhamdulillah sekarang itu. Yang tahun kemarin juga ada yang telur kedua itu 60 butir netes 20. wow. Ini sampai berapa puluh butir ya? Kalau sekali Di rumah rekor 60 ya? 60 di rumah rekor. Ada yang lebih gede lagi mungkin prediksi sekarang hamil itu bisa 80 butir. Wow. Gede banget. Oh iya, dia gede banget Iya, ukurannya gede sehingga kemungkinan untuk banyak telur juga Iya. besar ya. Iya. Oke, selanjutnya tadi kan itu mudahnya apa nih ya? Kalau beternak atau mengembangkan si iguana tuh Mudahnya pakannya nggak susah. pakannya nggak susah Iya, ya karena Kita tinggal sayur-sayuran dan iya, pagi-pagi ke buah-buahan. pasar aja beli kangkung 30.000 Iya. itu bisa 4 hari 5 hari kita. Makanya itu mudah banget.
terus perawatannya juga nggak susah-susah banget. Kita tinggal siapin box kontainer, dibolongin, terus Oke. kayak dikasih tangkringan di dalamnya, Heeh. udah. Oh iya, sesimpel itu ya Iya, ya. simpel. Oke. Tapi susahnya ini yang nggak kalah ini juga ya. Iya, susahnya itu membuat iguana bisa bersaing di kontesan. Itu yang susah. Ini yang susah. Itu yang susah. Oke. Justru kita ketemu orang-orang baru, iguana-iguana yang bahkan lebih jago lagi membuat iguana mutasi itu gila banget. Dan membuat iguana mutasi itu salah satu proses yang panjang ya. Iya. Artinya semakin banyak pengalaman, semakin lama Iya. kita akan mengetahui banyak hal. Ya ternyata mutasi ini mungkin faktornya bisa jadi dari apa gitu ya. Jadi sambil terus belajar. Iya. Oke. Terus harga Hmm. sebenarnya ini iguana tuh dari yang baby, yang Iya. remaja sampai gedenya harganya berapa kira-kira? Untuk yang reject, bukan reject sih sebutnya, untuk yang buat pet shop buat dijual lagi itu kita ngejualnya per 10 atau per 5 ekor 150.000. Untuk satuan 200 itu yang kayak buat dipelihara-pelihara. Iya. Buat yang bahan kontes itu yang dari baby kita ngejual sekitar 500 sampai 1 juta. Karena dari baby kita udah bisa memilah ya, Iya, mana yang iya, buat kontes, iya. mana yang buat Mana yang Dijual. buat dijual. oke. Dan Oh. ukuran remaja itu biasanya kemarin ngejual 1,5. 1,5. Iya, Gede juga ya. ya lumayan. Lumayan ya. Siap. Itu ukuran berapa yang remaja? Ukuran Agak kecil dari ini. agak kecil dari Agak ini. kecil dari ini. Itu udah prestasi juara dua kali. Iya. Di online 2 kali, di di Latber sekali kalau nggak salah. Iya, di Latber sekali di Cirebon. Itu 4 juta ditawar penawaran terakhir green granit, dan itu nggak dijual sampai sekarang, ada di rumah adeknya ini. Dan masih banyak peminatnya ya. Masih banyak peminat. Masih banyak. Dan ini pun sebenarnya iguana diincer sama orang Jogja. Oh gitu. Yang ini, yang Dengan ini. harga berapa? Orang Jogja berani dia? 5. 5. Oh. Nggak dilepas ya? Enggak. Karena indukan. Ini kesayangan. 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 Ini yang pertama nggak sih ya? Ini iguana pertama. Oh, iguana pertama kita, dan sehingga kita bisa bikin farm sendiri itu kan Iya. otomatis Ini. kayak ini loh ya. Ini Cikal bakalnya ini gitu ya. berkesan banget. Berkesan banget. Wah, keren. Oke, lumayan gede ya harganya. Setiap dari red sama blue juga itu beda-beda lagi Hmm. harganya. Baby blue sekarang 1 juta, terus albino sekarang 2 juta. Albino tuh apa warna? Kuning dia kuning. Hmm. Terus dari hypo tuh kayak albinonya red itu 15 sekarang 12 juta. Wow. Sekarang yang megang rekor Louisia hybrid, bukan Louisia hybrid ya, seluruh hybrid sekarang 40 baby. Wow. 10 juta. Sebenarnya punya hobi mencintai iguana, kemudian bisa ternak iguana gitu ya sampai berhasil. Ini salah satu peluang besar ya Iya, untuk ya. income lah ya, Iya. untuk pemasukan. Cuman mungkin prosesnya itu ya yang harus Ya, kita prosesnya itu lama, step by jalani step. gitu ya. Walaupun tadi misalnya mudahnya dapat makanan, buah-buahan, sayuran, tapi tetap aja ya ada juga titik-titik sulitnya gitu Iya, kan. benar. Dalam perawatan, dalam ternak si Iya. iguana ini gitu ya. Tapi kalau sudah berhasil, bahkan harganya fantastis ya. Iya, fantastis. Wow, keren. Oke deh, selanjutnya deh ya. Untuk omset sejauh ini yang pernah teman-teman atau tim berapa nak? Dalam per bulan atau dalam kurun waktu berapa bulan gitu? Tahun kemarin sekali panen Sekali panen. 6.000 lah itu, alhamdulillah sampai kebeli perumahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Keren loh. Ini padahal 3 orang ya. 3 orang. 3 orang memfokuskan diri untuk fokus di iguana aja. Cuma kita kalau misalkan di rumah kita sistemnya kayak nongkrong. Iya. Jadi nggak kayak ini kamu harus Nggak kayak, nggak gitu. gitu. Jadi kayak kita kayak tongkrongan gitu. Terus saya selaku yang punya rumah yang jadi pusat tongkrongan gitu. Oke. Oh, mau nggak jadi admin gitu aja. Iya. Jadi kayak kita di rumah tuh kayak ngumpul tongkrongan biasa aja, yang emang bukan kayak orang kerja gitu. Jadi kayak sambil ya karena hobi juga ya. Iya. Hobi sambil main, sambil ngobrol, Iya. sambil ngopi-ngopi, sambil rawat, sambil jaga. Tiba-tiba kalau ada pembeli, baru gitu ya, Iya. mulai kerja gitu kan. Hmm. Wah, menarik nih ya. Kebetulan sekarang juga lagi sibuk-sibuknya karena udah mulai sekarang musim pertama, musim kawin. Nah, ada 2 jantan di rumah lagi birahi banget. Nah, kita lagi nyiapin betina. Oke. Dan sekarang kayaknya momentumnya pas ya. Ini musimnya musim Enggak sih. enggak juga justru ya. Enggak. Karena ini musim hujan dan panas tuh kayak bergantian gitu loh. Iya, Nggak karena jelas. tiba-tiba hujan terus yang betina yang hamil juga karena iguana hamil tuh dia nggak makan. Oh gitu. Dia nggak makan karena dia Dia puasa. puasa. Jadi ekor dia kering, dia sakit ya. Oh. Kayak ekor kering tuh dia nutrisinya kurang. Jadi kita repot, kita harus setiap malam spet pakai cairan infus. Kan ada cairan infus. Kalau nggak pakai kayak Pocari Sweat atau apa, Iya. itu kita spet
Jadi biar dia nutrisinya cukup. Takutnya nanti malah telurnya yang dia cerna itu telurnya. Takutnya Oh iya betul ya. karena sering kejadian. Tapi iguana itu bukan ini ya, bukan tipe hewan kanibal kan? Bisa kanibal ya. Bisa kanibal Bisa ya? kanibal. Kalau bukan anaknya sendiri, dia pasti dikejar dimakan. Biasanya gitu. Kalau nggak dimakan ya paling dibunuh doang gitu. Berarti gimana? Ketika bayi telurnya sudah netes, itu langsung dipisahin ya? Maksudnya dengan induknya langsung dipisahin? Dari telur pun kita udah bisa. Sudah pisahin? Kita masukin inkubator. Oh iya Kita betul ya. masukin inkubator selama 3 bulan itu kita terus cek ya. Sama seminggu sekali kita cek. Nah nanti kalau udah mulai ada yang nongol kepalanya baru tuh kita agak rapot banget di situ. Oke. Kita harus nyiapin box, nyiapin air buat iguana itu. Soalnya kalau iguana terus netes tuh biasanya kita harus nyiapin air terus direndam dulu. Baru masukin ke kering. Itu baru kasih pup indukan biar dimakan sama si anak selama seminggu. Oke. Terus kalau teknik mandinya gimana? Mandiinnya Ah. itu kita sikatin. Disikat? Kita semprot dulu. Oke. Terus Semprot kita- biasa kan? Nak? Iya, semprot Semprot biasa terus biasa. kita sikatin. Habis sikatin kan kayak ada spon gitu. Terus kita lapin dikit-dikit udah. Terus kita jemur. Terus kita jemur ya? Ya termasuk simpel sih ya. Mandinya berapa kali ya? Kita seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke. Terus biasanya sejauh ini kota-kota mana aja yang pernah kita pakai atau kita kirim-kirim iguana gitu? Pembeli dari mana aja Sekarang pasar sudah masuk di Surabaya. sekarang? Sekarang udah masuk Surabaya. Terus Bogor, Kuningan pasti, Jakarta Pusat, sama Bekasi. Oke. Tapi di Kuningan banyak nggak sih yang pesaing yang ternak iguana atau baru kita? Info dari teman sih katanya ada 3 breeder, katanya orang Madura sama orang Jawi. Oke. Cuman saya nggak kenal, nggak tahu, soalnya saya lebih dekat ke anak-anak komunitas ya, lebih dekat sama senior saya sama ketua saya gitu. Saya sharingnya tuh bukan sama breeder dari Kuningan justru, Tapi saya sharingnya sama breeder tuh dari Jogja, dari Kediri, terus dari Bandung guru saya, sama dari Cirebon guru saya. Saya lebih sering-sering ke Cirebon malah. oke Cari ya. orang Cirebon. Dan ini pun kebetulan ternakan guru saya. Oh gitu. Ini ternakan. Dari Cirebon berarti ya? Iya, dari Cirebon. Tapi kita beli bahan, belum kayak gitu. Wow, menarik ini. Ya. Tapi di komunitas apa manfaat yang dirasakan setelah Fajar dan teman-teman gabung di komunitas gitu kan? Kita riset kayak perawatannya lebih gampang. Kayak misalkan iguana sakit terus kita update di grup nih perawatannya gimana. Nih Iya, iguana betul. kayak rubing gini nih. Nah ini harus gimana? Nah harus kasih betadine aja aman misalkan gitu kan. Nah ini sebenarnya udah kering sih ini. Iya. Udah kering ini tadinya parah banget sampai giginya aja keluar. Oke. Berarti memudahkan kita dalam Perawatan. perawatan ya. Jadi barangkali kita punya masalah, kita langsung share di grup, itu ada yang jawab ya. Iya. Terus sharingnya juga lebih enak kalau ngumpul tuh dia sharingnya kayak nggak senior junior. Dia kayak teman aja tongkrongan gitu. Jadi enak sharingnya. Lebih justru di crack tuh saya ngerasa kayak keluarga kedua. Gitu. Setelah Jadi di rumah ya. iya, jadi kayak kalau sini ngumpul ke Sekrek pusat, di pusat tuh kayak ketemu kakak-kakak. Pusatnya emang di mana? Sekarang di Cilimus di rumah ketua. Iya. Dulu di Pasapen cuman orangnya berangkat kerja kedua. Oke. Di Cilimus ya pusatnya. Oke. Termasuk mungkin salah satu manfaat grup atau komunitas itu ketika ada informasi lomba kali ya. Iya. Informasi lomba diinfokan di grup itu siapa yang mau ikut atau siapa yang siap gitu ya. Itu sama komunitas lain juga kita erat banget kayak dari Cikijing, Majalengka, 3 wilayah tuh ke Kuningan kayak welcome banget kalau ada kontes di luar kota di manapun. Ayo berangkat gitu. Kayak kemarin di Sumedang aja itu niatnya nggak kontes ya. Niatnya nonton tapi kebetulan dapat gaco, Iya. turun aja gitu. Dia kayak silaturahmi ketemu saudara-saudara gitu. Wah lumayan ya, 2 tahun mulai ternak Iya. gitu dan tapi sebelumnya memang udah cinta ini ya. Iya, Maksudnya saya udah. di crack aja saya generasi ke 9 ya. Sekarang udah 12 tahun, berarti udah berapa tahun? 3 tahun Iya. lebih. Lama juga ya. Oke. Tapi ini salah satu yang menjanjikan ya kalau memang kita fokus di satu bidang, misalnya reptilnya kita iguana itu benar-benar dimaksimalkan ya. Dari mulai apa tadi yang awal tua yang tadi yang hibrid itu, kemudian yang telur, perawatan sampai dia jadi baby, Iya. udah dipisah, udah dirawat gitu ya. Iya, pokoknya step by step Sampai itu harus step dinikmati. by step dinikmati, dilewati prosesnya sampai siap jual dan harganya juga lumayan ya. Karena kebanyakan breeder baru, saya juga termasuknya baru nggak sabar. Ya kayak ibu aja. Tiba-tiba langsung gitu. Iya. Tiba-tiba Pengen main instan. satu-satuin lagi gitu. Saya aja indukan ya yang mati berapa 10. Karena terlalu Karena terlalu upingin cepet-cepet gitu. betul.
Pokoknya apapun harus ada proses itu ya. Iya. Proses itu yang perlu di. Step by stepnya harus dinikmati lah. Oke, mungkin terakhir ada Instagram atau sosial media yang bisa di-share ke penonton atau teman-teman sehingga mungkin barangkali suatu hari nanti apakah ingin gabung atau ingin mengetahui atau ingin silaturahmi ke farm, ingin tahu bagaimana sih ternak iguana atau ingin membeli bahkan. Mungkin kalau Apakah ada sosmednya? misalkan sosial media serahin ke admin aja karena admin yang megang semua. Siap, Saya siap. mah gak tahu apa-apa, tiba-tiba nih posting aja gitu. Udah saya terima beres. Oke, apakah ada sosial medianya? Paling sosial media Westpac-nya aja ya. Sosial media respect. Westpac @westpac Iya. 07 07. itu Instagramnya ya. Nanti kita sertakan ya Iya. di bawah sini. Oke. Ada lagi ya informasi yang ingin disampaikan sehingga teman-teman mungkin ketika nonton bincang itu ada banyak hal yang mereka dapatkan. Kalau misalkan pelihara reptil, jangan lupa main aman. Disebutnya sekarang banyak pemain reptil yang kayak free handling itu jangan free handling karena kebanyakan orang main reptil itu buat gaya-gayaan, bukan buat hobi. Jadi kayak orang tuh main reptil kayak udah sebentar doang, terus dia beli nggak bertanggung jawab. Nah, jangan. Kita main sama mainan yang ada nyawanya. Betul. Kalau misalkan kita nyanyain nyawa yang kita beli di peternakan itu sama aja kita menyia-nyiakan uang kita. Sayang aja sama hewannya. Oke. Ada lagi ya tambahan? Ada. Cukup? Oke. Sepertinya kita harus mengakhiri ya untuk bincang seputar iguana, ternak, perawatan dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kapan-kapan bisa silaturahmi lagi ya. Siap. Oke. Baik pemirsa, itu saja mungkin untuk bincang YK pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan sedikit banyak ada informasi yang bermanfaat ya untuk kita semua gitu kan. Dan kita sama-sama sambil belajar. Ketika teman-teman dan pemirsa memiliki satu hobi yang berkaitan dengan hewan atau reptil, usahakan tanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Tanggung jawab karena itu adalah bentuk dari adanya cinta nggak sih ya? Iya. Ya gitu kan. Manusia kita mencintai hewan. Jangan sampai kita hanya membeli hewan kemudian menelantarkan gitu ya. Selain sia-sia uang kita juga kita menyia-nyiakan makhluk juga ya, Iya. salah satu makhluk itu. Oleh karenanya usahakan kita bertanggung jawab terhadap semua hobi. Dan dua contoh pemuda Kuningan ini mereka mencintai hobinya, kemudian mereka mencintai iguana sepenuh hati, bahkan bisa ternak sampai segitu banyak dan insya Allah terus berproses ya Iya. sampai nanti Amin. menjadi besar banget gitu ya. Amin. Dan lumayan juga gitu kan omsetnya, penghasilan dan manfaat yang didapatnya. Jadi buat teman-teman dimanapun ketika punya hobi usahakan tanggung jawab dan cintai hobi itu semaksimal mungkin ya, Maksimal gitu. sehingga menghasilkan. Baik teman-teman dan pemirsa dimanapun, mungkin cukup sampai sekian untuk bincang kita hari ini. Kita akan ketemu di bincang kita selanjutnya bersama saya dan tim pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jar, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak ya. Siap.